Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada tutorial kali ini kami akan menjelaskan bagaimana cara editing template dari aplikasi PJJ One Link for All yang telah diadakan pelatihannya pada beberapa hari yang lalu, dan ini dalam rangka untuk menjawab pertanyaan ratusan teman-teman yang belum sempat mengikuti pelatihan pada hari H tersebut, disebabkan karena berbagai macam kendala yang memang harus kita akui, ya, termasuk diantaranya adalah karena kendala jaringan internet, dan mungkin juga karena ada teman yang tidak sempat untuk mengikuti pelatihan dari awal sampai akhir, sehingga ketinggalan dari informasi untuk bagaimana mengedit dari template yang sudah dibagikan. Sementara banyak di antara kita yang sangat membutuhkan hal ini, karena ini adalah aplikasi yang sangat sederhana tetapi bisa membantu kita untuk tetap menjalankan proses pembelajaran di masa pandemi seperti ini. Baiklah teman-teman sekalian, ya, semoga ini bisa menjawab keluh kesah teman-teman yang terus bersemangat untuk bisa menggunakan aplikasi ini dalam pembelajaran jarak jauh. Baiklah, kita akan lihat bagaimana tutorial, ya, editing aplikasi pembelajaran jarak jauh One Link for All dengan Microsoft Form Quiz dari Office 365. Baik teman-teman, kita lihat ini adalah template yang sudah ambil dari sistem yang dibagikan dan sudah diduplikasi oleh masing-masing peserta, tetapi masih banyak di antara teman-teman yang belum paham bagaimana mengedit dari template ini. Ya, pertama terbuka halamannya, tentu kita akan disajikan dengan halaman judul. Ini halaman judul teman-teman sekalian. Di sini adalah nama mata pelajaran. Kita bisa input nama mata pelajaran, kemudian supaya di file formnya kita tidak kebingungan, ya, untuk mengenal dari aplikasi ini, maka kita bisa berikan keterangan bahwa ini adalah mata pelajaran untuk pertemuan pertama. Nah, selanjutnya ada yang bertanya juga dari peserta untuk cara mengganti banner yang ada di bagian atas aplikasi. Jadi sini saya sudah hilangkan bannernya. Nah, caranya teman-teman sekalian, ya, buat banner sebelumnya di calltext.com, ya, pilih logo yang kita inginkan atau gaya tulisan, style tulisan yang kita inginkan, kemudian kita tuliskan kalimat yang kita inginkan. Kemudian kita masuk kembali di aplikasi ini, di form ini, kemudian kita buka sisipkan gambar. Kita klik bagian ini, ya, sisipkan gambar, kemudian kita unggah, karena template banner yang kita sudah buat dari calltext.com kita simpan di komputer kita. Maka kita buka ini, kemudian kita mencari di Fitur, karena Fitur kita, ya, adalah tempat penyimpanan kita. Kita cari bannernya. Nah, ini saya banner ini dimensinya adalah 2751 kali 423 pixel, ya, size-nya 163 KB. Nah, ada yang bertanya seperti itu. Jadi berkisaran seperti itu teman-teman sekalian.
ukuran banner tersebut. Ya, kemudian kita klik dan kita open. Kita tunggu proses ya sistem untuk banner. Nah, ini sudah hampir ya. Ini sudah jadi, teman-teman sekalian. Ini ada kesalahan penulisan. Ya, kesalahan penulisan ini bisa kita atur kembali, kira-kira di call text kita kembali untuk mengatur kembali jika ada salah tulis seperti ini. Tapi yang secara contoh teman-teman, bagaimana cara menginput banner ke aplikasi. Ini sudah jadi. Kalau kita perhatiin jauh, seperti ini hasilnya. Ya. Seperti ini hasilnya. Ya. Kalau kita gaya seluler akan seperti ini hasilnya. Ya. Baik, itu adalah bagian pertama. Selanjutnya yang kita akan edit adalah nama mata pelajaran. Teman-teman silahkan dihapus ini, kemudian ya diganti dengan mata pelajaran Bapak Ibu guru hebat untuk masing-masing. Kemudian materi yang akan disajikan pada aplikasi ini apa? Kita tulis di sini. Kemudian nama guru mata pelajaran silakan diinput di sini nama kita masing-masing. Kemudian kelas yang akan kita ajar ya dengan materi yang sudah ada di bagian atas kita input di sini, tuliskan di sini. Selanjutnya bagian ini ya dimohon untuk tidak diganggu atau tidak diedit ya. Karena ini ada petunjuk untuk penggunaan aplikasi. Ya, bagian ini jika ada yang mau merubah, ya silahkan ketika ada yang mau ditambahi tombol-tombolnya, ya silahkan. Tapi bagian ini tidak usah kita harapkan jangan ada yang mengeditnya. Ya, kemudian selanjutnya, ya ini bagian satu adalah tombol home. Ya, tombol home ini kita bisa ganti ya cara menggantinya ini. Ini kemarin juga yang tanyakan cara mengganti gambar. Ya, cara mengganti gambar ya kita klik saja. Kemudian kita bisa unggah dari laptop kita kalau ada gambar yang kita inginkan dari laptop, atau kita langsung cari di pencarian Bing gambar ya tombol home. Tombol home. Kemudian kita klik cari. Usahakan ini tidak tercentang supaya pencariannya betul-betul mengarah ke tombol home. Nah, di sini teman-teman sekalian kita pilih ya tombol home yang kita inginkan, kita klik saja kemudian kita tambahkan. Diproses lagi oleh sistem untuk ditampilkan. Nah, ini terus. Kemudian deskripsi ini tidak usah kita isi, kalaupun ada yang mengisi silahkan dengan kalimat-kalimat yang menginspirasi siswa. Ini sudah ada tombol logo tombolnya. Selanjutnya bagian ke bawah ini ya, ini teman-teman sekalian ada yang bertanya juga bagaimana bagaimana cara membuat ini ketika absen ini kita klik dia akan menuju kepada ya bagian yang kita inginkan yang berisi absen. Nah, ini yang teman-teman sekalian perhatikan, saya akan peragakan. Kita klik ini, kita klik ya. Atau ada yang mau mengganti jadi presensi silakan. Nah, kita klik, kemudian kita tarik ke bawah, kita lihat ini ada titik 3. Kemudian kita klik, kemudian kita cari tambahkan pencabangan bagian bawah ya. Kita klik tambahkan pencabangan. Nah, ini teman-teman sekalian muncullah pencabangan dari tombol home, yakni absen. Absen ini kalau diklik kemudian kita klik berikutnya bagian bawah, maka dia akan menuju ke bagian 2 absen. Nah, kita lihat. Nah, ini dia. Kita cari, oh ini bagian absen. Kita klik gitu ya. Jadi itulah cara pencabangannya, karena beberapa teman-teman bertanya ke saya secara japri bagaimana memunculkan hal seperti ini. Ya, kita gunakan fasilitas pencabangan. Itu dengan pendahuluan, ketika diklik ini maka akan menuju ke bagian yang menyatakan maaf Ananda melangkahi ya beberapa tombol atau satu tombol.
karena ini memang tandanya, tanda silang merah ini adalah menandakan larangan untuk membuka karena belum sampai waktunya untuk dibuka. Ya, seperti itu cara pencabangannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Kemudian ini kalau memang tidak ada yang mau dirubah, tidak ada yang ditambah, silakan lanjut saja, tidak perlu diedit ini. Kita masuk di bagian 2 yaitu absensi. Silahkan Bapak, Ibu, teman-teman guru hebat sekalian dirubah ini absensi menjadi apalah bahasa kita sesuai dengan keinginan kita. Karena ada yang saya lihat hasilnya itu ada dia berubah menjadi presensi, tidak ada masalah teman-teman. Kalaupun ada yang menambah gambar, silahkan ditambah gambar kalau ada yang mau menambah gambar. Kemudian ya, ini deskripsi, ya silahkan juga diganti kalau ada yang mau. Ini tambahkan, tidak usah ada tambah baru karena kita menginginkan siswa itu menulis nama masing-masing. Ya, dan ini menggunakan teks ya. Dia jawaban singkat atau jawaban panjang ya. Kalau misalnya kita perkirakan ada anak-anak kita yang namanya panjang sekali, maka kita bisa aktifkan jawaban panjang. Tapi rata-rata anak kita paling ya percobaan paling banyak itu 4 karakter ya, 4 kata saja. Jadi tidak usah kita jawaban panjang. Nah, kemudian untuk kelas ini disarankan untuk diperhatikan ketika ya materi yang kita bahas ini adalah materi kelas 7, maka kelas 7 di sini. Ketika materi itu, pembahasan materi itu adalah untuk kelas 8, maka di sini kelas 8 dan seterusnya. Karena kadang-kala ini kita lupakan, sehingga pada saat sudah di-share ke siswa, ya siswa itu akan mungkin menghubungi kita, loh kok ini Pak kelasnya kelas 9 padahal saya kelas 7. Nah, maka cara merubahnya adalah kembali ke ya template ini, kemudian kita langsung ganti menjadi kelas yang dimaksud. Setelah itu kita sampaikan ke siswa kembali bahwa silahkan dikerja, karena itu akan berubah secara otomatis tanpa perlu lagi mengganti link yang sudah dikirimkan. Begitulah ya fasilitas yang mudah dari sebuah aplikasi yang online ya. Siswa sambil bekerja, ada kesalahan, kita edit dari tempat kita, otomatis di bagian siswa juga akan berubah secara otomatis. Nah, itu. Jadi ingat, kelas ini harus dirubah sesuai dengan kelas yang diajarkan. Jangan sampai kita lupa, akan terjadilah kejadian yang dialami oleh banyak teman-teman. Kita lanjut, ini kelas sudah selesai. Kita langsung bagian ketiga. Ini adalah tombol home, bagian home untuk pendahuluan. Nah, ya. Nah, ini teman-teman sekalian, ini di-copy dari bagian 2. Ya, bagian ini di-copy dari bagian 1. Kan bisa di-copy teman-teman ya. Ketika kita baru buat kan digandakan. Klik gandakan, setelah itu kita pindahkan bagian, kemudian kita arahkan untuk melangkahi bagian 2 absensi, dia akan masuk bagian ketiga. Tombol home ini untuk bagian tombol pendahuluan. Nah, di bagian absensi ini sudah dicentang. Ini artinya adalah ya absensi ini sudah diisi oleh siswa kita. Sementara pendahuluan yang di bagian pertama tadi dia bertanda silang, dia sudah hilang silangnya. Ini karena kita atur, dan kita lihat lagi pencabangannya ini teman-teman sekalian. Pencabangan di bagian 3. Ya, bagaimana bentuk pencabangannya? Kita lihat ya, tambahkan pencabangan. Nah, bagian ketiga. Nah, absen ini sudah kita cabangkan ke bagian 22 yang berisi kata maaf, bagian ini sudah diisi. Ya. Ada petunjuk di situ untuk ya mengklik tombol ya back atau kembali. Jangan mengklik tombol selanjutnya ya, siswa akan mengklik tombol kembali, dia akan kembali ke ya home bagian 3. Dan kemudian pendahuluan ini kita sudah cabangkan ke bagian keempat, yaitu pendahuluan ini ya. Begitu cara pencabangannya. Kemudian ya selanjutnya ini untuk pendahuluan ya. Selesai pencabangan, kalau memang tidak ada perubahan tidak usah kita ganggu ini. Kita
Kita masuk bagian 4, disinilah kita bisa edit. Nah, ada yang bertanya bagaimana caranya saya bisa mengganti video pendahuluan. Maka klik saja seperti ini, ya. Sementara jalan kan ada bagian tombol hapus di bagian sudut bawah ini, sudut kanan kita di bawah gambar ini. Kemudian kita klik saja, ini akan terhapus. Kemudian kita bisa ganti dengan video pendahuluan yang kita buat, atau ada video pendahuluan pembelajaran yang kita dapatkan dari link YouTube atau link stream Office 365. Ya, setelah itu kita lanjut. Setelah ada video, ini juga ganti gambar, gampang sekali ya. Kita klik gambarnya, akan muncul tombol hapus. Kita hapus lagi bagian tombol ini. Ya. Kemudian ini juga kata-kata bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Ini juga, dan bagian ini menggunakan ya pilihan ganda drop down ya. Nah, drop down artinya pada saat muncul di siswa kata amin ini tidak muncul, nanti diklik baru muncul, kemudian dia akan ya mengklik amin ya, kemudian ya bisa pindah ke bagian berikutnya, yaitu bagian kelima, tombol home untuk tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran. Ini lagi kita, setelah kita gandakan tadi, kita pindahkan ke sini, maka kita bubuhi dengan tanda centang. Tanda centang ini sudah 2 yang dicentang karena sudah 2 yang dilalui oleh siswa. Tujuan pembelajaran yang tadinya juga berkali, kita tak bertanda silang, kita hilangkan silangnya dan kita buat pencabangannya. Nah, tidak ada yang mau dirubah. Silakan lanjut ke bagian 6, tujuan pembelajaran. Dan ini adalah hal yang memang harus dirubah oleh kita guru masing-masing sesuai dengan materi pembelajaran kita. Apa tujuan siswa, tujuan pembelajarannya ini ya. Silahkan dirubah. Mau tambahkan gambar, silahkan klik tambahkan gambar. Selanjutnya tombol home. Untuk tombol home bagian yang ke-7, ini adalah untuk materi pelajaran. Nah, ini sudah dihilangkan juga tanda silangnya, kan itu menandakan bahwa materi ini yang akan dibuka oleh siswa. Silahkan Bapak Ibu sekalian ya, ganti lagi video pembelajarannya. Kita bikin video pembelajaran masing-masing ya, kemudian kita hapus video ini, kemudian kita ya cari video yang lain untuk kita pastikan linknya di bagian input video ya, insert daripada video ya. Ini untuk menghapus ya. Jadi ada yang bertanya bagaimana cara menghapus ya. Saya bilang, selalu saya katakan di grup bahwa silahkan diklik saja ya, diklik bagian mata pelajaran ini, akan muncul tombol hapus di bagian video. Selanjutnya ada yang bertanya bagaimana menginput materi. Silahkan diketik ya di bagian sini. Dan ini teman-teman sekalian ya, ini adalah bagian dari deskripsi untuk bagian 8. Ini bagian deskripsi ini ya. Nanti setelah itu full, karena ini biasanya hanya sekitar 500 kata yang bisa di input masuk, 500 lebih, tidak bisa sampai 600 word ya, bisa terinput satu bagian ini untuk menginput materi tertulis ya. Diketik, boleh juga di copy paste dari tempat yang lain, dari website yang berisi materi pelajaran yang sementara kita ajarkan, kita pastikan di sini. Kalau misalnya sudah full seperti ini, tidak bisa lagi masuk, sudah terbatas sudah pas 500 sekian wordnya, maka kita bisa tambah pilihan kah atau teks kah ya. Misalnya kalau pilihan, kita klik pilihan untuk menambah tempat input materi pelajaran. Seperti materi pelajaran yang mungkin kita tambahkan, ini sudah full bagian atas, sudah full ini bagian di atas, kita tambahkan, kita bisa input lagi ya, apakah gambar atau video ya, materi ajar yang ada di bagian ini ya. Kemudian ini ya teman-teman sekalian, silakan dihapus ya. Ini salah satu kelebihan dari menggunakan Microsoft Form Quiz untuk membuat one link for all. Beda dengan di Google, itu tidak akan bisa seperti ini ya. Pasti ada satu
ya pilihannya yang tinggal. Maka kalau di form ini tidak, kita bisa hapus semua dan sisa bagian tempat pertanyaan saya yang ada. Kemudian kita input lagi di sini ya materi yang kita masukkan yang tersisa dari bagian ini, karena ini sudah full, maka kita tambah di sini. Ya, kemudian kalaupun masih ada materi yang mau ditambahkan, silakan diklik lagi di sini. Kita menggunakan subjudul. Nah, ini lagi tempat masukkan. Ini juga di bagian sini bisa masuk 500 kata lebih. Kalau bagian ini, karena ini tempat pertanyaan, ini terbatas sekali ya, hanya sekian puluh word saja bisa masuk di bagian ini. Tapi kalau ini ratusan word bisa masuk. Kalau masih full, kita tambah lagi ya. Kita tambah lagi ya, tambah baru, kemudian teks ya. Bagian ini saya mau pakai teks saja ya, pakai teks ya. Kemudian kita masukkan. Nah, cuma nantinya kalau kita pakai teks itu akan muncul di bagian bawah nanti di siswa itu, siswa diperintah untuk masukkan jawaban di sini ya. Tapi ya siswa juga kita bisa arahkan untuk tidak masukkan jawaban. Makanya saya lebih ya rekomendasi untuk menggunakan ketika mau tambah tempat input materi, gunakan pilihan, karena di pilihan bisa kita hilangkan bagian-bagiannya, yaitu bagian opsi ini dihilangkan semua. Yang ada cuma pertanyaan dengan subjudul, nah, tempat untuk menginput materi. Seperti itu. Nah, ini saya hapus karena saya tidak butuh lagi, saya hapus. Ya. Kemudian ini adalah sebenarnya survei saja untuk anak-anak kita, seberapa besar kemungkinan Anda paham materi ini. Ya. Ini kita bisa ganti-ganti teman-teman. Ini bisa kita tambah, ini kita bisa ganti kata-katanya ini. Silakan diganti, juga silakan diganti. Ya, sesuai dengan keinginan teman-teman sekalian. Selanjutnya bagian 9, home untuk resume atau kesimpulan ya. Seperti biasa bagian pertama, bagian-bagian di atas ya. Kemudian masuk ke bagian 10. Jadi diklik resume, terpicu untuk masuk ke bagian 10. Nah, ini bisa kita rubah juga, silahkan cari gambar-gambar lain. Ini kita bisa kosongkan di bagian sini ya, atau kita masukkan kata-kata atau kalimat, silahkan. Deskripsi juga begitu, bisa kita isi deskripsi yang kita inginkan. Nah, ini teman-teman sekalian pengaturan besar kecilnya gambar ya. Nah, ini untuk tulisan, tapi ini jarang digunakan ya. Nah, ini untuk pengaturan besar kecilnya gambar yang dimuncul ya. Baik, kemudian ini bagian ini silahkan dirubah, silahkan berkreasi jika ada yang mau rubah. Kalau tidak, maka biarkan seperti itu. Ya, di sini adalah tempat siswa kita menginput jawaban mereka ya, menginput resume atau kesimpulan yang mereka tulis. Nah, kemudian ada yang bertanya juga, kenapa punya kosong? Iya, ini kosong poinnya karena ini bukan pertanyaan. Ini tidak kita inginkan poin di sini, jadi kita kosongkan poinnya, jangan diisi. Karena nanti ada kuis, di situ kita akan isi. Ya, ini kita aktifkan ya, jawaban panjang ya. Mohon maaf, ini kita aktifkan jawaban panjang karena kemungkinan siswa itu ada jawabannya yang resumenya agak panjang, kita aktifkan saja jawaban panjang. Kemudian bagian 11, home untuk evaluasi ya. Ini banyak teman-teman tertarik dengan aplikasi ini karena ya tidak perlu kita repot-repot untuk mencari nilai harian siswa. Cukup dengan link ini, anak-anak kita sudah bisa memiliki nilai dari hasil ya, kerja di aplikasi ini. Ini sudah selesai evaluasi dengan bagian 12. Setelah mereka klik evaluasi, akan tercabangkan ke bagian 12, masuk ke bagian evaluasi. Maka kita bisa isi di sini kalimat-kalimat ya, bagaimana mengingatkan siswa. Kemudian kita bisa lagi bisa masuk gambar ya, yang memotivasi siswa untuk tidur kita akan ujian. Dan ini adalah kata-kata di bagian subjudul kita bisa ini. Selanjutnya ini adalah bagian soal dan kita menggunakan pilihan ganda. Ada juga teman yang bertanya apakah boleh kita menggunakan soal lain, bentuk model soal seperti esai. Iya, boleh.
Cuma masalahnya kalau Excel kita harus periksa secara manual. Kalau ini kan sistem konvensional sehingga ketika siswa itu memilih jawaban benar. Mungkin ada teman-teman yang belum paham caranya. Teman-teman sekalian, cara untuk menginput soal silakan diinput dan diabaikan ini nomornya ya. Ini kan nomor 1, kenapa nomor 12 ya diabaikan saja? Ini kan bagian-bagian sudah banyak bagian dari atas sehingga muncullah 12 di bagian soal. Kalau ini nomor 1, anggaplah tidak ada ini ya. Dan tidak usah kita pedulikan seperti itu. Kita input, tuliskan soal yang ada atau ada soal yang berbentuk gambar. Nah, bagaimana ketika soal itu ada pilihannya adalah pilihan gambar? Nah, ini teman-teman diakali saja karena kebetulan Microsoft Office belum menyediakan fasilitas input gambar di bagian pilihan. Maka kita akali, kita membuat soal itu menjadi soal yang berbentuk gambar. Jadi soalnya di atas, kemudian pilihannya ke bawah sini akan berbentuk gambar karena kita sudah mungkin menggunakan fasilitas seperti ini, fasilitas snipping tool untuk menggunting ya daripada soal itu menjadi gambar, kemudian kita save gambarnya, disimpan di komputer, kemudian kita input melalui ini ya bagian unggah gambar dari komputer kita ya, kita bagiannya sini, kemudian kita input ya, dia akan masuk ke dalam sini dan soalnya di atas berbentuk gambar. Bagian ini kita sisa mengisi dengan ya abjadnya A, B, C, D dan seterusnya. Siswa hanya ini. Maka ketika itu kita lihat di bagian soal di atas jawaban benar adalah A, maka di bagian A ini kita klik jawaban tepat, yaitu ini. Seperti ini teman-teman sekalian, kita klik seperti ini akan muncul bagian centang di belakang, itulah untuk mengisi kunci. Kalau misalnya B yang benar dikunci di sini, akan hilang kuncian di B, di A. Kalau C yang benar kita kunci di sini C, akan hilang kuncian di B. Seperti itu teman-teman sekalian cara membuat kunci jawaban. Dan itu tadi adalah cara mengakali ketika soal itu adalah soal yang memiliki pilihan berbentuk gambar. Maka kita harus membuat menjadi ya gambar di bagian ini, bagian soal. Gitu. Kemudian poinnya kita kasih 20 karena kebetulan soal yang kita buat sini ada 5, jadi 5 kali 20 100 poin jantinya. Ya. Jawaban ganda tidak usah kita ganggu, harus diisi iya. Harus kita aktifkan, harus diisi supaya siswa tidak seenaknya melangkai soal dan tidak mengisinya. Begitupun selanjutnya soal-soal selanjutnya seperti itu teman-teman sekalian, silakan ditambahi gambar. Kemudian ini soal tambahi gambar silahkan. Nah, kemudian di antara soal itu kita bubuhi dengan gambar-gambar dari ya internet atau dari komputer kita yang seperti ini, memotivasi siswa untuk terus giat belajar. Masuk soal yang keempat ya ini ya. Dan ini soal yang saya gunakan, jadi kalau ada menggunakan template ini tolong dihapus ini ya, tolong dihapus karena ini adalah soal yang meminta siswa untuk mengurut ya, mengurut dari sebuah susunan perintah seperti ini. Pilih urutan yang benar saat menyalakan komputer, kan ini urutan yang benar ini. Maka ketika sampai di siswa ini akan teracak ya, teracak sehingga siswa diperintah untuk mengurut dari atas 2, 3 dan 4 yang benar, maka seperti ini soalnya yang benar. Jadi atur opsi, pada saat kita mengatur opsi di sini, atur opsi yang urutan yang benar. Ketika Anda membagikan kuis ini, opsi akan muncul secara acak. Makanya kalau tidak ada yang menggunakan ini, maka dihapus kemudian ditambahi dengan ya bentuk soal choice ya, karena ini bukan choice ini, tapi ini adalah pengurutan. Kemudian yang kelima seperti itu tadi ya, ini. Dan ini survei lagi untuk keyakinan akan kebenaran teman kita, jawaban dari siswa-siswi kita. Selanjutnya ini bagian ke-13 untuk teka-teki ya. Teka-teki ini hanya sekedar tambahan, adapun teman-teman yang mau pakai silakan, kalau tidak dihapus saja bagian ini, hapus bagian, bukan cuma ini saya, tapi bagian dan pertanyaan dihapus. Kalau memang ya, kalau tidak maka kita ganti ini
Kita cari lagi di internet, di Google atau apa, kita cari kalimat yang berbentuk semacam teka-teki dan kita isikan jawabannya. Kebetulan jawaban yang saya tepat ini saya tempatkan di bagian A. Jadi bagian ini adalah jawaban salah, dua ini. Tidak ada poinnya ya, karena ini hanya permainan sekadar untuk refreshing bagi anak-anak kita. Ya, ini juga bagian dari untuk membuat anak-anak tidak bosan, kita buatkan seperti ini. Ataupun silakan diganti. Kalaupun diganti silakan letakkan jawaban benar di sini. Ini juga ada pencabangan teman-teman sekalian. Ini pencabangannya ini adalah jawaban benar, maka ketika diklik siswa akan dibawa ke bagian mantap bro, jawabanmu benar. Ini kalau diklik ini bagian ini dia pilih akan muncul jawaban kurang tepat dan seterusnya. Nah, kemudian di bagian bawah teka-teki kita akan pasang pemicunya ya. Pemicunya ini bagian 15, pemicu dari jawaban yang tidak tepat ya. Pemicu dari jawaban yang tidak tepat ini. Kalau bagian 16 ini adalah jawaban pemicu untuk ketika siswa memilih jawaban benar. Ini bagian 16. Ini yang kita cabangkan tadi. Bagian 17 saya percepat saja, penilaian diri. Ini penilaian diri teman-teman, silahkan dihapus kalau kita tidak butuh. Klik ini, klik bagian hapus, kemudian bagian pertanyaan kita klik seluruhnya akan terhapus bagian ini dan bagian ini juga akan terhapus. Begitupun dengan penilaian diri ini kita bisa hapus. Ketika bagian home-nya dihapus, kita harus hapus ini. Hapus bagian bagian dan pertanyaan juga. Jangan hanya bagian saja. Kita harus hapus juga bagian ini yang kita klik agar terhapus seluruhnya ini. Nah, ini biasanya kita gunakan penilaian teman antar teman dan penilaian antar teman dan penilaian diri ini hanya mungkin 1 kali 2 kali pertemuan ya cukup ya. Jadi pertemuan yang lain silakan dihapus saja ini, dihapus bagian dan pertanyaannya, dihapus saja. Juga dengan bagian ini ya, bagian 20 dihapus juga ya, sekiranya kita sudah tidak butuh lagi karena sudah pertemuan kesekian kalinya. Yang tersisa hanya bagian ini dan dia akan berganti ke atas karena ketika kita sudah hapus bagian penilaian diri, dia akan menjadi bagian 17 ya. Bagian 21 untuk penutup ini, home penutup, ini akan naik menjadi bagian 17 karena ada sekitar 3 bagian yang kita hapus, 4 bagian yang kita hapus sehingga dia akan naik menjadi bagian 17 ketika semuanya sudah dihapus bagian atas. Ini adalah home untuk penutup teman-teman sekalian, siswa menutup dan kita isi. Dan ini bagian 22, ini adalah hal yang jangan coba kita hapus karena ini adalah pemicu ketika siswa mengklik bagian tombol yang bertanda silang. Kemudian bagian 23 ini adalah pemicu ketika siswa mengklik tombol yang ada tanda centangnya ya. Ini adalah bagian penutup, kita isi dengan gambar ya, motivasi, ucapan terima kasih, dan di sini kita isi dengan rangkuman pelajaran. Sama halnya kalau kita mengajar secara tatap muka di kelas, kita biasa simpulkan ya, rangkum bersama dengan siswa ya, seperti itu. Kemudian kita akhiri dengan doa menutup pelajaran. Demikian teman-teman sekalian, tutorial singkat ya, bagaimana mengedit dari template pelatihan totalitas Microsoft Form Quiz ya, untuk media pembelajaran jarak jauh. Semoga ini bermanfaat terutama untuk dunia pendidikan kita di Indonesia, dan anak-anak kita tetap semangat untuk belajar dari rumah dan atau dari mana saja mereka berada. Teman-teman sekalian, mohon maaf jika dalam tutorial ini ya, ada yang kurang dipahami dan dari penjelasan kami itu adalah bagian dari kekurangan pribadi kami, mohon dimaafkan ya. Dan jangan lupa teman-teman ya, jika video ini bermanfaat silahkan di share ke teman yang lain. Kemudian juga jangan lupa untuk di subscribe ya, agar channel ini tetap bisa mengudara dan bisa berbagi
hal-hal yang mungkin ya sederhana tetapi bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh teman-teman kita yang lain. Utamanya kita adalah ya para pendidik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.